Terima kasih Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, pasangan nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024 yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, namun berbagai temuan kecurangan berseliweran di media sosial pada proses penghitungan. Lantas apakah temuan tersebut akan mempengaruhi dari hasil pemilu 2024 ini? Untuk mengulasnya bergabung di studio bersama kami malam ini ada Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Lembaga Survei PRC. Selamat malam Mas Rio, salam sehat. Selamat. Sehat, sehat, Pasca sehat. kemarin sudah banyak diundang oleh sejumlah media. Kemudian melalui sambungan daring ada Mas Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan daring Pak Hadar Nafis Gumai, anggota Koalisi Jaga Suara. Selamat malam Pak Hadar. Salam sehat, Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Terima kasih, Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai dialog ini kita akan putarkan Bapak-Bapak statement dari Presiden Jokowi yang merespon soal mulai mengemuka ini isu kecurangan pemilu. Kita akan putarkan statement lengkapnya dari Presiden Jokowi. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Terlebih dahulu saya minta respon dari Pak Hadar. Silakan Pak Hadar dari statement Pak Jokowi ini. Ya, saya kira apa yang disampaikan itu ya tepat tentunya ya. Kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran tentu harus segera dilaporkan dan segera diproses ya. Tetapi itu semua tergantung kepada institusi penegak hukumnya juga. Selama ini kita sudah mengetahui bahwa tidak selalu lancar-lancar amat gitu ya. Ada banyak tapi akhirnya tidak bisa juga diproses. Nah, mudah-mudahan ini akan lain dan bisa diproses dengan cepat oleh para penegak hukumnya ya. Pintu pertamanya tentu adalah Bawaslu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa persoalan hari ini atau kemarin pada hari pemungutan suara dan mulai kelihatan hari ini itu bukan persoalan yang datang begitu saja. Karena ini tidak terpisahkan dengan proses-proses sebelumnya. Nah, oleh karena itu membaca pemilu kita sekarang ya tidak bisa juga kemudian seolah-olah apa yang ada persoalan sebelumnya itu hilang atau kita tutup buku dan mari hanya fokus kepada yang hari pemungutan suara dan selanjutnya. Nah, itu konteks itu menurut saya penting. Jadi jangan seolah-olah yang sebelumnya yang menurut saya banyak sekali justru mendasar itu kita tutup bukunya. Saya kira itu yang perlu kita semua pahami dan tidak melupakannya begitu. Karena banyak yang serius Mas sebelum-sebelumnya itu. Tapi ini banyak video yang berseliweran di lapangan. Pak Hadar, responnya seperti apa dengan temuan ini? Ya, jadi saya kira itu juga yang perlu segera dipastikan gitu. Terutama video-video yang menunjukkan pencoblosan yang sudah dibuat entah di mana persisnya sebelumnya rame-rame ada hitungan-hitungan yang keliru dibaca begitu. Itu banyak sekali kan beredar. Nah ini harus segera dikejar persoalan tersebut, dipastikan sungguhnya apa ini yang terjadi begitu. Karena kalau tidak kita akan nanti terbawa terus bahwa pemilu kita ini betul-betul punya masalah besar. Kita akan merasakan pemilu yang tidak jujur dan adil. Dan bisa-bisa pemerintahan selanjutnya pun akan enteng-enteng saja. Yang lalu kita bisa kok menciptakan pemilu yang bermasalah lewat
ke depan kenapa kita tidak bisa lakukan lagi misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira penting buat kita semua untuk terutama tentu yang mempunyai otoritas pada saat ini di pemerintahan dan di penyelenggara pemilu, benahi ini semua gitu. Jadi kalau misalnya nih kita bicara ada pembacaan sistem informasi dari KPU, namanya Sirekap, itu kan banyak sekali yang bermasalah. Nah itu harus dikoreksi. Hati-hati karena rekapitulasi proses masih berjalan. Dan rekapitulasi proses itu disusun dari data Sirekap. Kalau data Sirekapnya banyak kesalahan, apa memang kita bisa berharap kemudian data untuk rekapitulasi itu juga data yang benar begitu? Nah, jadi koreksi, cek kembali itu menjadi penting bagi penyelenggara kita. Baik, perlu dikoreksi begitu jika ada temuan pelanggaran begitu ya, Pak Hadar. Saya mau ke Mas Rio dan juga nanti ke Mas Toto. Pak Hadar, soal ini Mas Rio, bagaimana kemudian membandingkannya antara temuan kecurangan di lapangan dengan hasil quick count yang Anda temukan? Baik, pertama quick count ini kan adalah kegiatan ilmiah begitu ya, akademik, empiris, dan masih ada rentang kesalahan di situ, rentang galatnya atau margin of error-nya 1%. Dan saya kira ya semuanya masih bisa masih bisa terdiskusikan. Maksud saya begini, ini kan kita ada berbicara dalam alam demokrasi begitu ya. Kita sedang berpesta demokrasi. Nah, ketika ada riuh di bawah tentang kecurangan, tentang berbagai macam ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemilu, itu harus dibuka ruangnya, ya kan? Quick count ini adalah alat ukur apakah nanti hasil KPU itu sesuai dengan seperti yang kita lakukan dan lembaga-lembaga survei lain lakukan, begitu ya, menjadi pilar penting di dalam berdemokrasi supaya ada kontrol di situ, apakah penyelenggaraan pemilu ini berkualitas atau tidak. Itulah kenapa quick count ada. Oleh karena itu, hasil ini tidak bisa kemudian serta-merta dipastikan untuk dijadikan alat, oh ini sudah vonis begitu ya. Kita tetap harus menunggu, menghormati proses perhitungan di KPU, tetapi harus ada kontrol, ya, harus ada kontrol. Oleh karena itu menurut saya bijaknya penyelenggara otoritas tadi kata Pak Haidar itu juga memberikan ruang seluas-luasnya, kalau perlu menjemput ya di mana ada letak kecurangan dan lain itu dijemput supaya apa? Publik ini benar-benar mendapati sesuatu yang clear, gitu ya. Itu poinnya. Ada tidak perubahan yang cukup signifikan dengan hasil quick count yang Anda temukan di lapangan ini sudah mencapai 100% begitu ya? Nanti jika ditemukan kecurangan di lapangan. Saya kira itu harus butuh secara teknis survei, ya, secara teknis di quick count, jarak antara pasangan 01 dengan pasangan 02, 03 itu kan jauh, ya kan? Itu jauh di atas margin of error, bahkan sampai dengan 25%. Tetapi misalnya nanti terjadi atau ditemukan serangkaian kecurangan yang maha dahsyat misalnya, ya tentu saja itu bisa menjadi polemik yang harus menjadi urusan tidak hanya KPU tapi semua orang ya, partai politik, pemerintah, ya kan, sehingga apa? Kita benar-benar mendapatkan situasi pemilihan itu yang clear dan clean begitu ya. Nah, ini salah satunya alat kontrolnya. Baik. Mas Toto, apakah Anda juga bisa membandingkan temuan kecurangan di lapangan dengan hasil quick count Litbang Kompas? Belum bisa, karena temuan kecurangan ini masih kami amati sifatnya kan insidental, masih 1-2, sementara quick count itu kan mewakili sebuah fenomena umum. Jadi quick count sendiri kan dikembangkan, dibentuk untuk mengawal sebuah pelaksanaan pemilu di sebuah negara demokratis yang tidak demokratis. Jadi kalau misalnya hasil pemilu itu disimpangi di dalam perjalanan, jadi ketika dari ballot, dari kotak suara itu ke pusat penghitungan itu disimpangi atau dimanipulasi oleh penguasa dalam hal ini, maka quick count itu menjadi pembanding, dia bahkan mungkin menjadi alat kontrol ya. Apa benar sebuah pemilu itu sudah dilaksanakan dengan sesungguhnya, artinya sesuai dengan hasil pilihan dari masyarakat di kotak suara. Demikian, Mas.
Baik, kemudian kalau kita bergeser soal Pilpres, quick count Litbang Kompas sejauh ini sudah berapa persen untuk dikumpulkan, Mas Toto? Ya kalau untuk quick count Litbang Kompas sudah 98% ini kita lihat, dan angkanya tidak banyak berubah ya. Prabowo 58, kemudian Anies 25, Ganjar 16%. Jadi hasil ini sebetulnya juga kalau kita bandingkan dengan lembaga-lembaga lain, selisihnya tidak sampai 1% ya. Dan itu menurut hitungan kami, hasil akhir nanti tidak akan banyak bergeser dari tempat ini. Baik. Kalaupun sebetulnya kita mendapatkan kecurangan-kecurangan itu sifatnya insidentil, dan sebetulnya yang harus kita persoalkan lebih pada bukan soal hasil hitungan itu, tetapi adalah apa yang menyebabkan hasil hitungannya semacam itu. Baik. Karena tidak hanya quick count, tidak hanya survei, tetapi bahkan sebuah pemilu itu pun ketika dilakukan pada sebuah kondisi masyarakat yang sudah dalam tanda petik terkondisikan oleh berbagai hal, apakah itu isu, apakah itu bantuan-bantuan, ataupun itu tekanan, ya itu hasilnya sebetulnya sudah diprediksikan. Jadi quick count itu sendiri hanya sebuah pisau, tetapi apakah bahan makanan atau bahan yang mau diiris itu posisinya masih baik atau sudah tidak baik, itu sesuatu yang berbeda. Hasil irisannya tentu saja mengikuti kemampuan pisau itu sebagai alat. Jadi quick count itu sendiri tidak salah. Baik. Tetapi bahan di masyarakat di dalam ketika memilih kondisinya seperti apa itu yang sebetulnya harus kita telaah. Baik, Mas Toto dan juga Pak Hadar, termasuk Mas Rio di studio, kita akan lihat ya di plasma berikut ini. Anda juga di monitor Anda bisa dilihat juga hasil quick count Pilpres 2024 sementara hingga pukul 22.39 menit. Versi 6 lembaga survei kita lihat juga ya Mas Rio ya. Ini masih berputar angkanya dari 01 ini paling kecil 23,99, paling besar di angka 26,56%. Kemudian untuk pasangan 02 yang paling kecil di angka 56,98%, yang paling tinggi angkanya adalah 59,33%, dan 03 paling kecil di angka kita lihat bersama di plasma 16,21%, dan paling tinggi ini di angka 16,50% yang diambil di Carta Politika 68%. Dan suara masuk ini beragam ya, ada dari 85,55% dan juga 99,33% yang paling tinggi di PRC nih yang diangkat oleh PRC. Mas Rio ini menanggapi ini, apakah ini mengejutkankah dari sebelum-sebelumnya survei yang dilakukan sebelum pemilu itu bagaimana? Yes, kalau ditanya mengejutkan tentu kita juga terkejut gitu ya, tiba-tiba karena saya sendiri merasa bahwa kemungkinan 2 putaran itu masih sangat besar ketika sebelum hari H. Tapi memang ketika kita melihat di exit poll, ya kan kita udah tahu angkanya sudah di atas 51%, dan di quick count terkonfirmasi itu di angka 59%. Dan mengejutkan, ya itu mengejutkan ya, terutama buat analis politik yang mengatakan bahwa potensi 2% itu sangat besar begitu ya. Nah, ini yang terjadi, bahwa kemudian apakah hasil dari quick count ini harus kita akui, ya inilah apa yang kita sajikan secara ilmiah, dan antara satu lembaga survei dan lembaga survei yang lain juga tidak jauh beda, dan kita tidak mungkin menolak hasil ini, ya kan, bahwa tadi kita bicara soal kecurangan dan lain-lain itu bagian dari proses berdemokrasi yang harus dikasih ruang. Baik, kalau kita melihat sembari kita persiapkan liputan visual dari sebaran pemilih, tapi sebelum ke sana silakan direspon Pak Hadar atau Mas Toto nih yang terdengar. Silakan Pak Hadar. Saya Mas Hadar, ya. Saya ingin pastikan saja, mungkin ini penting buat dipahami oleh publik kepada para ahli untuk quick count ini. Ya. Sebetulnya metodologi dalam mendapatkan data tersebut, apakah itu melalui wawancara bentuk exit polling atau dari hasil hitungan yang selesai dilakukan di setiap TPS. Itu sebetulnya
dari apa dapat datanya? Baik, mungkin Mas Soto atau saya? Mas Rio dulu. Baik. Ya, yang mana aja, masing-masing. Nanti dijawab oleh Mas Soto juga. Baik, Silakan, Mas Rio. Pak Haidar. Jadi kami melakukan 2 hal ya. Pertama exit poll dan kemudian quick count. Exit poll berarti kita berwawancara dengan orang yang baru keluar dari TPS gitu ya, dengan rentang waktu tertentu ya. Kita menggunakan jam waktu itu ya, saat laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian enumerator kita di lapangan menunggu sampai perhitungan Pilpres. Nah, hasil dari hitungan di form C hasil itulah yang kemudian dikirim ke server kita. Nah, itu quick count-nya, Prof. Jadi ada dua exit poll, wawancara dengan para pencoblos gitu ya. Kemudian hasil dari hitungan di TPS itu, Pak Adar. Berarti basisnya tetap C1 begitu ya, Mas Rio ya? Yang dikirim ke kita ya, dong, C1 hitungan itu. C hasil. Ya, baik. Jelas karena ya jelas, hanya di publik aja berkembang perdebatan, karena ini dikaitkan dengan Sirekap. Kalau menggunakan Sirekap yang banyak masalah, itu kan menjadi persoalan. Jadi itu juga penting untuk dipahami supaya kita tidak simpang siur mengenai ini. Baik, ke Mas Soto, silakan Mas Soto dijawab pertanyaan Pak Hadar tadi, exit poll atau bagaimana? Untuk Litbang Kompas, kami melakukan quick count, lalu juga bersamaan dengan itu exit poll tadi juga sama. Quick count itu kami pada dasarnya adalah kami mengambil sampel dari 2.000 TPS di seluruh Indonesia. Di mana sampelnya kami ambil dengan sistematik, random sistematik ya. Jadi bukan multi stage tapi random. Jadi seluruh DPT itu kita susun, kemudian kita acak untuk satu nomor pertama, kemudian nomor berikutnya sesuai dengan proporsi yang mau kita ambil. Kita punya 860 ribuan TPS di seluruh Indonesia. Itu kita ambil 2.000, nah tinggal didapatkan rentang selangnya. Nah di situ lalu kita ambil sistematik saja, Prof. Dampaknya Kompas ini melakukan pengambilan titik sampel itu sampai ke Papua daerah-daerah yang terpencil, ke pelosok. Ya, Papua karena kami pakai Pegunungan. sistematik murni. Ya, Ada banyak yang di pegunungan di wilayah Papua Tengah. ya betul. Tapi kita geser sedikit karena nggak banyak gunanya juga kalau kita sampai ke tengah pegunungan nanti malah ditangkap OPM. Berarti tidak jauh berbeda ya dengan PRC begitu ya, Litbang Kompas sama saja begitu ya, exit poll, wawancara dengan pencoblos begitu ya, Pak Soto. Mas Soto dan juga Pak Hadar, Mas Rio, kita akan lihat di visual berikut ini dari plasma ini yang sebesar ini. Kita akan lihat sebaran pemilih ya di Indonesia. Ini berwarna biru dari poll tracking atau bagaimana ini, dari PRC maksud saya. Condong ke salah satu paslon suara yang terbesar atau bagaimana, Mas Rio? Sebenarnya tidak, ini distribusinya harusnya per provinsi, ya kan? Nah, tetapi mungkin tidak ditampilkan yang PRC. Yang PRC itu lengkap, ya. Jadi distribusi kemenangan nah ini, ya. Berwarna biru ini siapa? Biru itu adalah 02, kemudian merah itu 03, dan hijau itu adalah 01. Ya, kita lihat di sini bahwa pasangan 01 itu menang di wilayah Aceh dan Sumatera Barat, ya. Selebihnya itu didominasi oleh pasangan 02, termasuk di wilayah basis merah, contohnya seperti Bali dan Jawa Tengah. Itu bahkan sudah sudah diakuisisi ya untuk kemenangan pasangan 02. Nah, itu nanti mungkin berbeda dengan pilihan partai ya di pilegnya. Nah, itu termasuk juga misalnya di Sulawesi, kemudian di daerah Kalimantan begitu ya. Nah, di wilayah Papua sebagian itu memang dimenangkan oleh pasangan 03. Meskipun ada 03 dan 02 begitu ya? Iya. Tapi tidak ada warna merah di situ? Oh, enggak. Kalau di PRC ada itu. Baik, mungkin nanti sembari disiapkan juga. Kalau kita melihat ya, biru sekali ya Jawa. Kita lihat lumbung suara kandang banteng yaitu PDIP di Jawa Tengah. Justru lebih banyaknya ke 02 begitu? Temuan dari PRC? Di Jawa iya, kalau di Jawa kecuali di Jakarta itu dimenangkan oleh pasangan 02. Ini kita lihat di Papua masih di 03 sebagian ya, sebagian saja. Ya, tetapi kan mostly 02 mendominasi kemenangan di berbagai provinsi.
begitu ya. Artinya ini warna biru dominasi begitu ya, meskipun ada Dominasi 03, sekali. 01 Ya, gitu. Oke. sangat dominan sekali. Terutama bisa mengakuisisi wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Yang itu menjadi basis dari pasangan 01, 03, terutama di Jawa Tengah adalah pasangan 03. Oh, ini menarik, Aceh dan juga Sumatera Barat sebelumnya justru ke Prabowo ya, kita melihat 2019 Prabowo suaranya. Sandi ya. Kenapa berbalik arah ke non Prabowo ini? Analisis saya karena memang wilayah basis Aceh dan Sumatera Barat adalah pemilih yang sangat identik dengan ideologi Islam dan selama proses kampanye Anies bisa merepresentasikan itu ya kan, sehingga wajar sekali ada shifting dari pemilih Prabowo ke pemilih Anies Baswedan yang mungkin jelas itu dianggap lebih Islam. Simple seperti itu aja. Baik, baik ke Mas Toto. Mas Toto juga bisa dijelaskan kalau dari temuan Litbang Kompas seperti apa? Apakah juga sama dengan peta berikut ini yang kita tampilkan di plasma? Mayoritas didominasi oleh 02. Sama. Sama, Bang. Ya, jadi memang dua provinsi itu terutama ya. Kalau yang Papua dan Maluku mungkin karena faktor pemilihnya juga relatif sedikit sehingga mungkin ada bukan sesuatu yang sifatnya sosiologis, tapi mungkin sebuah fenomena demografi saja. Tapi kalau Aceh dan Sumatera Barat ini memang sifatnya lebih ideologis. Jadi pasangan calon mana yang dia lebih mencerminkan kultur budaya, kultur agama, dan sentimen politik lokal itu yang akan diaksep ya. Jadi ini sepertinya masyarakat Aceh dan Sumatera Barat ini melakukan pengukuran sosial sendiri sehingga mereka bisa menentukan ketika di pemilu 2019 mereka mengambil jarak dari Prabowo. Baik. Sekarang di pemilu 2024 mereka memilih Anies, mengambil jarak dari Prabowo dan Ganjar. Gitu. Baik, Mas Toto, Mas Rio dan juga Pak Hadar, kita akan ulas nanti bagaimana kemudian sebaran pemilih, mana yang paling cepat untuk masuk ke Senayan untuk Pileg. Ini nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Pemirsa Dialog kami akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di studio masih dengan Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Lembaga Survei PRC, dan juga sambungan daring dengan Bapak Hadar Nafis Guma, yang anggota Koalisi Jaga Suara, dan juga Mas Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Kita kembali lanjutkan dialog ini, Bapak-Bapak. Saya tertarik soal setelah Pilpres, tentu kita akan bahas soal Pileg ya, Mas Rio dan juga Mas Toto. Saya ke Mas Rio terlebih dahulu untuk temuan sebaran suara. Ini kita lihat juga di plasma ya, dari hasil quick count Pileg 2024. Bagaimana untuk PRC penemuannya di lapangan sejauh ini sudah berapa masuknya? 100% atau 86%? Saya cek barusan sudah di angka 97% untuk Pileg, dan memang yang berdiri sebagai pemenang Pileg itu adalah PDIP. Cuman angkanya turun dari 19% menjadi 16%. Kemudian peringkat 2 adalah Golkar, dan ini cukup mengejutkan sebenarnya. Golkar bisa melampaui Gerindra, ya, melampaui Gerindra. Padahal Gerindra ini punya calon presiden dan bahkan sudah memenangkan di dalam quick count setidaknya ya, versi quick count itu sudah harusnya memenangkan. ada kotel efek di situ ya. Nah, ini yang lagi kita bahas karena memang juga ada, saya tidak tahu di Mas Toto di Litbang Kompas exit poll-nya seperti apa begitu ya. Kayaknya ada hal yang harus kita duduk bareng Mas Toto ya kan, karena tiba-tiba Gerindra ada di peringkat ketiga begitu ya. Ini agak berbeda dengan data exit poll. Nah, itu saya kira. Nah, sementara partai yang lain ada PKB di situ, jelas PKB dari angka 10% jadi 11%, kemudian Nasdem saya kira tidak berubah dari angka 9,05% menjadi di tahun 2019 ya, sekarang menjadi 9, sekian persen, jadi tidak jauh berbeda. Pun demikian ya, ada partai yang diambang tarik nafas lah kira-kira seperti P3 begitu ya, di beberapa quick count sudah melampaui 4,0%, tetapi mungkin di PRC itu masih di bawah 4% begitu ya. Nah, ini semua menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali bedanya itu adalah siapa yang memenangkan pemilu. Kalau ini PDIP itu memenangkan meskipun calon presidennya kalah. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra mungkin menang ya sebagai presiden nanti, tetapi partainya di peringkat ketiga. Nah, ini keseruan yang kita dapati di dalam temuan quick count dan exit poll. Itu. Baik, Mas Toto dijawab, apakah juga Anda menemukan hal ini? Justru menarik ya, Gerindra justru di bawah Golkar
untuk pileg? Iya, Hmm. sama Mas, di Kompas juga demikian. Dan angka PDIP sebetulnya pertama masih 17-an ya, tapi Yes. hari ini ketika sudah menjelang 100% Hmm. turun ke 16-an. Dan yang menarik, Golkar ini naik cukup tinggi ya, Hmm. sehingga sekarang menjadi posisi kedua. Nah, tadi siang kebetulan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa politisi yang ada di kubu koalisinya Prabowo Gibran ya. Salah satu pernyataannya sebetulnya menggambarkan mesin politik Golkar itu sekarang lebih efektif ya, relatif lebih efektif. Kalau istilah beliau itu adalah Golkar untuk tahun ini mendapatkan caleg-caleg yang lebih berkualitas. Sehingga mereka bisa meraup atau menggalang suara di masyarakat itu menjadi konstituennya, itu menjadi lebih efektif. Kira-kira demikian. Baik. Sementara kalau soal keunggulan PDIP, kalau menurut hemat kami ini sebetulnya malah turun. Yang kita perhatikan kan sebetulnya bukan unggulnya ya, tetapi turunnya. Karena faktualnya kan dia turun. Kalau unggulnya itu kan relatif. Kebetulan yang lainnya belum mampu menyamai nominal elektoralnya PDIP gitu. Baik. Tapi bahwa PDIP ini masih paling atas, iya. Sementara Gerindra, kenapa dia belum mampu menyamai atau unggul ya, sebagaimana elektabilitas Prabowo yang sangat tinggi. Kalau menurut hemat kami, karena memang elektabilitas Gerindra ini adalah elektabilitas murni dari pemilih Gerindra. Sementara elektabilitasnya Pak Prabowo itu gabungan dari berbagai faktor ya, elektabilitas Gerindra itu sendiri, Baik. elektabilitas dari pemilih partai-partai lain yang memilih Prabowo, termasuk juga hasil dari manuver politik yang dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran dan juga dukungan dari langkah dalam tanda petik ya, cawe-cawe yang selama ini banyak dipertanyakan oleh publik. Oke. Sehingga menghasilkan elektabilitas capres yang sangat tinggi, tetapi partai pengusungnya tetap relatif tetap ya. Baik, Demikian Mas. saya mau ke Pak Hadar. Pak Hadar, kalau melihat ada Ya. pengawasan yang lemah sehingga ada kecurangan ya di pemilu ini, apakah Anda juga menemukan potensi kecurangan di pileg kali ini, Pak Hadar? Saya kira karena kami tidak juga terlalu khusus mengikutinya dari segi proses ya, lebih fokus kepada hasil. Tetapi dengan membaca di media-media, saya kira lebih persoalan yang memang dirasakan tentang turun atau campur tangannya para aparat misalnya, atau dalam praktek sekitar penghitungan suara ini adalah juga permainan politik uang misalnya, dan yang lebih menonjol adalah sebetulnya persoalan tata kelola atau administrasi prosedur pemungutan dan penghitungan suaranya ya. Jadi banyaknya diperkirakan pemilih tidak terlalu lancar atau bahkan kehilangan haknya dengan adanya pembatasan-pembatasan yang sebetulnya tidak harus demikian. Harus membawa misalnya form C pemberitahuan, padahal itu hanya sekedar pemberitahuan bukan sebagai syarat. Itu juga terjadi di beberapa tempat kami mendengarnya begitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang lebih banyak terdengar terjadi. Walaupun itu seolah-olah kecil, tetapi kehilangannya hak memilih atau hak para pemilih untuk bisa menggunakan menentukan pilihannya, itu adalah hal yang sangat prinsipil karena itu hak yang dilindungi sebetulnya dalam konstitusi kita. Baik. Jadi mereka karena tadi formnya tidak mereka bawa, atau ada yang lebih aneh sekali juga terjadi, bahwa pemilih dalam daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus
itu tidak bisa memilih karena jatah surat suara yang dialokasikan untuk mereka itu hanya sejumlah persentase tertentu. Itu juga ada berita demikian. Padahal kalau sisa surat suara masih banyak, harusnya mereka dilayani begitu. Baik, Pak Jadi Hadar. kurang lebih hal-hal seperti itu. Ya. Baik, saya mau ke Mas Rio. Mas Rio, kalau melihat adanya dugaan potensi kecurangan di lapangan ditemukan oleh teman-teman Koalisi Jaga Suara dan Kawal Pemilu, apakah ini juga berpengaruh terhadap suara quick count nantinya dengan Pileg dan juga Pilpres nanti? Kalau Konversi suara bagaimana? Kalau untuk pilihan presiden, saya kira dengan gap yang terlalu jauh itu tentu akan agak sulit ya. Ya. Bukan untuk tidak mengatakan tidak mungkin, tapi agak sulit. Tetapi mungkin yang harus kita betul-betul concern itu ada justru di pileg karena perubahan-perubahan yang kecil itu justru signifikan terhadap misalnya terpilihnya seorang anggota dewan atau tidak, begitu ya. Kemudian berubahnya peta suara dalam waktu sekejap itu juga bisa sangat mungkin karena Baik. derajat atau level perbedaan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain di pileg itu sangat tipis begitu ya, mungkin hanya 1-2% saja begitu. Baik. Nah ini yang akan menyebabkan berapa jumlah nanti anggota dewan dari satu partai yang akan duduk di Senayan begitu. Pertarungan itu yang menurut saya lebih memungkinkan hari ini kalau berbicara tentang potensi adanya kecurangan. Baik, Mas Toto sama dengan Mas Rio. Ya, silakan Pak Hadar ditanggapi. Ya, mohon maaf jadi saya kira saya sepakat sekali. Jadi ini juga yang perlu kita perhatikan terutama dalam hasil penghitungan suara dan rekapnya. Ya. Terutama persaingan yang sangat ketat itu dan itu bisa terjadi permainan justru juga seperti pengalaman selama ini justru di dalam satu partai politik antar para calon dalam nomor urut yang berbeda-beda itu. Jadi perlu dicermati betul dalam proses rekapitulasi yang mulai berlangsung hari ini sampai minggu ke depan di PPK misalnya. Itu yang perlu diperhatikan. Potensi kecurangan di sana menurut saya cukup besar. Baik, mau direspon Mas Rio sebelum saya ke Mas Toto? Ya, memang benar. Hari ini mulai ada penghitungan di tingkatan kecamatan, ya kan mungkin besok ada tingkat kabupaten, sampai di provinsi, sampai difinalkan di tingkatan pusat. Nah, proses-proses seperti ini, makanya kita semua itu harus dalam menjaga konteks kecurangan supaya tidak terjadi kecurangan. Paling itu harus memungkinkan untuk memiliki form C hasil misalnya. Form C hasil itu harus bisa diakses oleh semuanya. Nah, form C hasil itu adalah gambaran hitungan angka yang ada di TPS. Sehingga kalau itu bisa diakses oleh keseluruhan siapapun itu, maka potensi kecurangan akan bisa ditekan. Itu yang begitu ya Pak Hadar ya, potensi kecurangan bisa diminimalisir dengan adanya formulir C tadi diakses semua orang. Ya, silakan. Ya, saya sangat setuju betul. Hanya saja sayang kalau kita perhatikan info pemilu yang menyajikan sirekap tersebut sampai hari ini jumlah persentasenya sebetulnya masih belum banyak ya. Siang tadi 40 sekian persen. Padahal itu seharusnya bisa cepat dikumpulkan oleh penyelenggara sendiri sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh para caleg itu sendiri untuk memastikan suara-suaranya tidak ada yang bergeser di luar peraturan yang berlaku gitu. Jadi itu penting juga KPU menyajikan foto-foto dan bacaan dari sirekap tentang hasil penghitungan suara per TPS. Ya, closing statement silakan Mas Toto. Ya, saat ini masyarakat fokusnya kan tertuju pada calon presiden, pada pemilu capres. Tapi sebetulnya ada satu lagi yang sangat penting diperhatikan dan dia sebetulnya tidak kalah strategis, yaitu pemilihan legislatif, termasuk juga pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal ini. Jadi bagaimana selama ini effort dan emosi dan perhatian masyarakat itu bisa dibilang habis untuk pencapresan. Padahal tadi seperti disinggung bahwa potensi kecurangan itu juga banyak terjadi dalam konteks penghilangan suara atau tawar-menawar suara atau memborong suara di antara para caleg di dalam satu partai. Dan itu seringkali juga berlangsung cukup keras
Nah, bagaimana supaya pelaksanaan penghitungan suara dan juga pelaksanaan screening calon legislatif ini baik di tingkat terutama di tingkat pusat ya di DPR RI dan juga di tingkat daerah di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan rakyat, bukan sesuai dengan kesepakatan di antara para caleg itu. Nah, itu kan yang harus dikawal baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu, termasuk juga partai-partai, saksi-saksi dari partai, sehingga tujuan dari pemilihan legislatif memperoleh wakil rakyat yang mewakili rakyat secara otentik itu bisa didapatkan. Baik, kita akan nantikan bersama ya, semua akan terlibat dalam mengawal hal ini termasuk media dan juga para koalisi masyarakat sipil di luar sana, termasuk Pak Hadar, Koalisi Jaga Suara, memantau dari potensi kecurangan yang terjadi di luar sana di pemilu kali ini. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami, Bapak-Bapak. Ada melalui sambungan daring Pak Hadar Nafis Gumai, anggota Koalisi Jaga Suara, dan juga Mas Soto Suryaning Tias, selaku peneliti senior Litbang Kompas, dan di studio ada Mas Rio Prayogo, Direktur Eksekutif Lembaga Survei PRC. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam.